Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan persembahkan sebuah video tentang 4R. Perkenalkan, saya Nursan Muhammad, nomor absen 27. Saya Zaki Syafardiansyah, nomor urut 36. Saya Amadita Safina Zahra, nomor absen 3. Saya Sulistianingrum, nomor absen 33. Saya Alian Murafida, nomor absen 2. Saya Sofia Syifa Khairunisa, nomor absen 32. Selamat menyaksikan. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah masih banyak sampah? Jika masih banyak sampah, gimana sih rasanya kalian tinggal di lingkungan yang kumuh dan banyak sampah? Tidak nyaman, bukan? Kalau sudah begitu, gimana cara mengatasinya? Yuk, simak penjelasan dari kami. Salah satu cara untuk menghindari lingkungan dari sampah adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Apabila kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita akan menjadi terawat, terhindar dari polusi, dan terhindar dari penyakit. Kita juga akan merasa nyaman untuk menempatinya. Dan selain untuk membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat mengelola sampah. Caranya adalah dengan 4R. Apa itu 4R? Yang pertama adalah prinsip reduce. Reduce itu artinya mengurangi. Prinsip ini menekankan kita untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengurangi penggunaan barang-barang yang mestinya tidak diperlukan, seperti botol plastik sekali pakai, plastik sekali pakai, ataupun kemasan makanan yang sekali pakai. Yang kedua, yaitu reuse. Reuse merupakan prinsip pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara menggunakan kembali suatu produk agar tidak seketika menjadi sampah. Barang lain yang tidak dapat dipakai lagi bisa didaur ulang menjadi barang lain yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengolahan sampah dengan cara recycle. Recycle ini merupakan prinsip pengolahan sampah dengan cara mendaur ulang sampah menjadi barang lain yang sama manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pecahan botol kaca. Nah, dari pecahan botol kaca ini bisa dibuat menjadi hiasan rumah. Yang terakhir adalah replace. Artinya, menggantikan barang yang tidak ramah lingkungan menjadi barang yang ramah lingkungan. Contohnya seperti botol plastik sekali pakai diubah menjadi tumbler. Selanjutnya, kelompok kami akan menerapkan prinsip 4R dalam beberapa barang. Di antaranya adalah kardus, botol kaca, botol plastik, kaleng, koran, dan sampah organik. Simak prosesnya yuk! Ini adalah kardus. Nah, kalian tahu kan, sangatlah banyak di sekitar kita sampah kardus yang sudah tidak terpakai dan menjadi tumpukan sampah yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi kita. Nah, kita dapat mengolah sampah kardus tersebut dengan prinsip 4R. Yang pertama, yaitu reduce. Reduce ini kita dapat mengurangi pembelian barang-barang yang dikemas secara berlebihan. Yang kedua, yaitu reuse. Reuse, kita dapat menggunakan kembali kardus ini sebagai wadah untuk menampung barang-barang yang sudah tidak terpakai, seperti pakaian bekas, buku bekas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle, kita dapat mendaur ulang kardus tersebut menjadi barang kerajinan. Salah satunya yaitu tempat pensil. Dan ada banyak lagi kerajinan yang dapat dibuat seperti kotak tisu, rak buku, tempat sampah, dan lain-lain. Akhirnya daripada botol ini ditumpuk dan menjadi barang yang tidak berguna, kita bisa menerapkan prinsip 4R, yaitu reuse dengan cara dibuat vas bunga. Nah, pertama caranya yaitu masukkan air lebih dulu, dan setelah itu ambil bunganya dan kita masukkan. Nah, selain dari vas bunga, botol kaca bekas ini juga bisa digunakan diolah dengan prinsip recycle, yaitu bisa dilelehkan dan juga menjadi barang baru dan juga bisa menjadi manik-manik untuk perhiasan. Ini adalah botol plastik. Botol plastik apabila dibiarkan di alam, mereka tidak akan terurai karena mereka butuh ribuan tahun agar mereka dapat terurai. Apabila botol plastik menumpuk sangat banyak, mereka akan menjadi tumpukan sampah yang kotor dan sangat mengganggu lingkungan yang dapat menimbulkan banyak penyakit. Sehingga botol plastik ini harus dikelola
dengan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, di mana kita dapat mengurangi penggunaan botol plastik agar tidak terlalu banyak. Contohnya adalah apabila kita tidak membutuhkan membeli minuman plastik, kita dapat membawa minuman dari rumah. Yang kedua adalah reuse, di mana kita menggunakan kembali botol plastik. Contohnya adalah kita menggunakan mereuse botol plastik menjadi pot bunga seperti ini. Yang ketiga adalah prinsip recycle, di mana kita akan mendaur ulang botol plastik menjadi barang baru seperti menjadi hiasan. Yang terakhir adalah replace, di mana kita mengganti botol plastik menjadi botol yang tidak sekali pakai seperti Tupperware. Ini adalah kaleng bekas minuman. Kaleng ini terbuat dari aluminium. Terdapat beberapa prinsip 4R yang dapat kita terapkan terhadap kaleng bekas minum ini. Yang pertama itu adalah reuse. Nah, teman-teman, kita dapat membuat pot tanaman dari kaleng bekas minuman itu. Dan langkah yang sangat mudah. Pertama-tama kita lubangi atasnya dulu, lalu kita lubangi bawahnya sebagai jalur keluarnya air. Dan itu kita juga dapat menerapkan prinsip recycle terhadap kaleng bekas minuman ini. Kita dapat membuat asbak dari kaleng ini. Kita juga bisa membuat motor mainan sebagai hiasan yang terbuat dari kaleng bekas minuman ini. Kita juga dapat melelehkan kaleng bekas minuman yang terbuat dari aluminium ini, kemudian kita ubah dan kita cetak menjadi benda lain yang terbuat dari aluminium. Ini adalah koran. Koran merupakan bahan organik yang berasal dari serat pohon. Ada beberapa prinsip 4R yang dapat dilakukan terhadap koran. Yang pertama adalah reduce. Reduce dalam hal ini adalah dengan mengurangi penggunaan kertas, karena koran terbuat dari kertas. Nah, kertas terbuat dari pohon. Nah, jika kita tidak mengurangi penggunaan kertas, maka akan banyak pohon yang ditebangi. Nah, jika banyaknya pohon yang ditebangi, maka tidak ada lagi yang menyerap karbon dioksida. Hal ini dapat menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus mengurangi penggunaan kertas. Dan yang kedua adalah replace, dengan mengganti media koran dengan menggunakan HP. Misalnya dengan membaca berita-berita di artikel-artikel melalui HP atau sosmed-sosmed lainnya. Dengan hal itu, koran tidak akan dibaca lagi. Dan yang selanjutnya adalah recycle, yaitu dengan mengolah sampah koran menjadi kerajinan tangan. Salah satunya ini adalah menjadikannya sebagai tas. Nah, ada lagi pengolahan limbah koran, yaitu salah satu contoh lainnya adalah dengan menjadikannya sebagai patung, yaitu dengan koran dijadikan bubur, lalu dicampur dengan lem atau dengan tepung kanji, dan setelah itu jadikan satu dan dibentuk-bentuk menjadi bentuk patung yang kalian inginkan, lalu didiamkan selama beberapa hari, lalu kering dan jadilah patung yang kalian ingin buat. Ini adalah sampah organik yang terdiri dari sayuran hijau, dedaunan, dan juga buah-buahan. Kemudian sampah ini nantinya bisa menjadi pupuk kompos dengan menerapkan prinsip recycle, yaitu mendaur ulang. Bahan-bahan untuk membuat pupuk kompos ada sampah organik, cairan EM4, dan juga ada air gula merah, kemudian ada tanah. Lalu campurkan bahan-bahan ini menjadi satu. Kemudian diaduk dan ditunggu, didiamkan sampai 5-7 minggu. Ini adalah sampel dari pupuk organik.
Nah, teman-teman, itulah video dari kelompok 6 mengenai penerapan prinsip 4R terhadap beberapa barang. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!